Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delsa Syabiladini. Saya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firul Zaki Hanon, absen 11 dari kelompok 3. Nama Rupas Valen. Di sini saya akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firasa Kasaputra. Saya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Hiji Ahmad dari kelompok 3. Kelompok 3 di sini akan membahas tentang bencana alam, yaitu tsunami. Dari bencana alam tsunami, kita pasti bahas pengertiannya dulu dong, ya kan? Tsunami ini pastinya udah sangat familiar lah di benak-benak kalian. Sudah sangat familiar tsunami. Siapa sih yang nggak tahu tsunami, bencana alam yang sangat berbahaya. Tsunami sendiri sudah pernah terjadi di Indonesia, ya kan? Nah, kita akan bahas tentang pengertiannya dulu nih. Apa sih tsunami itu? Tsunami itu adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi. Nah, gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600 sampai 900 km per jam. Wah, cepat banget ya kan? Nah, ketinggian dari gelombang-gelombang ombaknya sendiri pun bisa sampai 15 sampai 30 meter. Wow, tinggi banget ya kan? Dan kecepatan arusnya itu 90 km per jam. 90 km per jam dari ombak ketinggian 15 sampai 30 meter, dan kecepatan arus dari ombak ini yaitu 90 km sampai seterusnya. Itu 90 km per jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firul Zaki Hanon, absen 11 dari kelompok 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya tsunami. Nah, penyebab dari tsunami ini terjadi karena pergerakan tiba-tiba di dasar laut yang menyebabkan perpindahan sejumlah air besar. Namun, penyebab tsunami yang paling sering terjadi yaitu adalah akibat gempa bumi bawah laut. Apabila gempa berada dekat dengan permukaan air laut berada pada jarak 0 hingga 30 km di bawah permukaan laut, tsunami mungkin akan terjadi. Meski demikian, tidak semua gempa yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan tsunami. Misalnya gempa bumi di dasar laut yang pusat gempanya lebih dari 30 km di bawah permukaan air yang tidak berpotensi tsunami. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tsunami. Faktor pertama itu yaitu gempa bumi di bawah laut. Beberapa kriteria yang menyebabkan terjadinya tsunami seperti pusat gempa yang terletak di kedalaman 0 hingga 30 km di bawah permukaan laut. Semakin dangkal pusat gempa, maka akan semakin besar peluang munculnya tsunami. Hal ini disebabkan oleh getaran yang dihasilkan akan semakin kuat. Selain itu, gempa besar dengan kekuatan di atas 6,5 SR juga menjadi pemicu, karena dengan kekuatan sebesar itulah yang mampu mempengaruhi gelombang laut. Nah, yang kedua yaitu letusan gunung berapi bawah laut atau atas laut. Dampak letusan gunung berapi bawah laut dapat menjadi penyebab tsunami yang sangat besar. Tidak hanya di daratan, lautan yang begitu luas sebenarnya juga terdapat gunung berapi yang apabila meletus akan menimbulkan getaran yang efeknya sama dengan gempa tektonik di bawah laut. Meskipun jarang terjadi, namun jika sekali terjadi dapat menimbulkan tsunami. Semakin besar skala letusan, maka akan semakin besar tsunami yang dihasilkan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu longsor bawah laut. Penyebab tsunami yang juga termasuk sering adalah karena longsor. Kejadian longsor tidak hanya terjadi di daratan yang sering diberitakan selama ini. Di dasar laut sebenarnya juga memiliki struktur yang mirip dengan daratan, yakni terdapat bukit atau punggung laut dan lembah atau palung laut, serta cekungan yang dapat saja longsor, di mana semakin besar volume longsoran, maka akan semakin tinggi potensi terjadinya tsunami. Nah, yang terakhir itu hantaman meteor. Meskipun sangat jarang terjadi, namun kekuatan tsunami yang disebabkan oleh meteor yang jatuh ke samudra atau lautan sangatlah masif. Sepanjang sejarah peradaban manusia, belum ada dokumentasi mengenai tsunami akibat hantaman meteor ini. Namun, berdasarkan simulasi yang dilakukan pada komputer canggih, dampaknya merupakan paling besar jika dibandingkan dengan tsunami yang disebabkan oleh faktor lain. Terima kasih. Nama Rupas Valen. Di sini saya akan menjelaskan cara pencegahan serta penyelesaian bencana tsunami. Tentunya kita tahu cara penyelesaian dan pencegahan tersebut tidak ada, jadi kita dapat menggunakan mitigasi atau untuk meminimalisir resiko serta dampak dari bencana tsunami tersebut. Pertama, kita harus mengetahui gejalanya, yaitu ada
terjadinya gempa bumi atau getaran yang tidak normal di darat maupun di laut, surutnya air laut secara tiba-tiba, perilaku hewan yang aneh atau tidak normal, lalu terdengar suara gemuruh dari dasar laut. Nah, setelah kita melihat gejala-gejala tersebut muncul, kita dapat melakukan beberapa hal, yaitu menghindari dan menjauhi jembatan serta sungai, lalu segera mengevakuasi diri, melupakan harta benda atau tidak mengutamakan harta benda, lalu pergi ke tempat yang lebih tinggi serta aman, dan lebih utama adalah menjauhi pantai tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firaseka Saputra, saya dari kelompok 3. Jadi, pada tanggal 26 Desember 2004, terjadi gempa besar dengan magnitudo sebesar 9,3 yang mengakibatkan tsunami yang melanda wilayah Aceh. Dilansir dari data Bank Dunia, jumlah korban mencapai 167.000 orang, baik itu yang meninggal maupun yang hilang. Selain itu, tak kurang dari 500.000 orang kehilangan tempat tinggal akibat bencana tsunami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ahizi Ahmad dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang dampak dari tsunami. Dampak terbagi menjadi dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif yaitu 1. Memakan korban jiwa manusia maupun hewan yang berada di sekitar pantai. 2. Rusaknya infrastruktur, pembangunan atau bangunan, bahkan tumbuh-tumbuhan bisa dirusak oleh air gelombang yang ada. Yang ketiga, banyaknya pengeluaran dana dari pemerintah untuk membangun kembali infrastruktur yang sudah hancur karena diterjang oleh gelombang air laut. Yang keempat juga ada meningkatnya angka kemiskinan karena orang-orang di pesisir pantai atau orang-orang yang di dekat pantai yang bekerja di tempat pembangunan-pembangunan yang di dekat pantai itu bisa kehilangan pekerjaannya. Yang kelima, hilangnya harta benda karena bukan dimalingin ya, tapi harta benda tersebut juga hanyut terbawa oleh arus. Yang keenam, membuat trauma yang sangat dalam. Tentu saja orang-orang di sekitar pun akan trauma karena air laut yang berada di sekitarnya itu sangat besar dan menghantam pesisir atau daratan yang ada di situ gitu, dan menghancurkan semua segalanya. Selanjutnya ada dampak positif. 1. Ada rasanya gotong royong satu sama lain. Mungkin saja karena orang-orang yang tidak terkena tsunami ataupun daerah-daerah yang lain akan saling membantu, baik itu bahan-bahan yang diperlukan orang-orang yang terkena tsunami ataupun membantu mencari keluarganya ataupun saling menguatkan, memotivasi untuk selalu menjaga persaudaraan. Yang kedua, pembelajaran agar kita tetap waspada. Kita harus mengenali ciri-ciri bagaimana tsunami akan datang. Karena kalau kita sudah memahami hal itu, kemungkinan kita akan selalu terjaga dan tidak akan terkena tsunami. Dan yang terakhir, agar selalu mengingat adanya Tuhan di alam semesta ini. Kita harus tahu bahwa alam semesta ini bukan milik siapa-siapa, namun milik Tuhan. Jadi kita harus selalu berdoa pada Tuhan agar kita dijauhkan dari bencana-bencana yang ada. Terima kasih.